Oke, mantap. Ini apa ini? Materi perkenalan graf. Oh ya, aku tadi baca di sini. Oke. Jadi kalau kamu lihat di sini ya, materi perkenalan graf, nah terus habis itu ke halaman 90 ya ke sini. Aku mulai dari representasi graf dulu ya. Representasi graf. Aku di sini cuma kayak jelasin ulang sama ngasih tambahan dikit di sini. Pokoknya kalau kamu baca di PKD ini, representasi graf itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah agensilis apa namanya? Agensilis matriks apa? Pokoknya intinya itu matriks yang nyimpen enggak, jangan matriks lah. Terlalu kalian yang nyimpen atau nyimpen apakah suatu node itu nyambung atau enggak. Maksudnya itu gimana? Jadi kita buat misalkan kita punya eh, n, kita menyimpan n itu ya. Kita ada n titik, ada n titik. Misalkan pine ya berarti pine. Anggap aja misalkan n-nya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Terus gini, 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 gini. Nah, jadi agensi apa ini namanya? Aku lupa ini pokoknya apa namanya di sini coba. 99 kok salah. Adjacency matrix gitu. Ya, salah. Ya. Aku lupa tulisannya. Yang aku kalau penyebutannya tahu, tapi kalau matrix, kalau tulisannya aku lupa. Nah, ini agensi matrix ini. Agensi matrix. Nah, adjacensi apa itu? Enggak tahu aku. Adjacensi matrix. Nah, di sini kan ada 5 titik kan. Jadi kalau misalkan kita pakai adjacency matrix ini, kita bakal kayak ngecek 1 sama 2 ini gimana, 1 sama 3 ini gimana. Maksudnya gimana itu nanti bentar aku kasih tahu bentar. 1, 4 itu gimana, 1 sama 5 itu gimana. Nah, misalkan ya 1 sama 2, apakah dia nyambung? Apakah dari 1 ke 2 ini ada kayak garis yang langsung menghubungkan 1 sama 2? Enggak gitu. Jadi kalau enggak ada, kita kasih 0 gitu. 0 kan sama dengan false kan. Terus 1 ke 3 ada gitu. 1 ke 4 enggak ada. 1 ke 5 enggak ada gitu. Dan gitu seterusnya. 2 ke 5, salah. 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5. Nah, nanti oh iya sih masih bisa itu ya 2 ke 1 apa namanya directed and undirected. Kalau misalkan grafnya directed misalkan 1 ke 3, aku kasih contoh yang langsung ke langsung ke directed aja ya, nggak males nggak bisa apa-apa. Nah, kasih aja directed sama undirected. Oke. Jadi nanti 2 ke 1 nggak ada kan. Di situ 2 ke 3 karena ini panahnya ketiga, panahnya kedua, berarti ini kan 3 ke 2 gitu. Jadi ini 2 ke 3 itu masih 0 gitu. Tapi kalau ini kan namanya itu directed kan. Jadi ada panah-panahnya gitu. Kalau misalkan ini nggak ada panahnya, berarti ini 1 gitu. Tapi kan ini ya konteksnya adalah tidak ada panahnya. Nanti eh, ini masih gambaran umumnya gini sih, gambaran kasarnya. Tapi nanti kan dan bisa kayak menyimpulkan dengan eh, cara kalian sendiri yang senyamannya. Nah, pokoknya gini terus kan. Dan seterusnya lah kayak gini. Seterusnya. Gambaran kasarnya kayak gini. Nah, sekarang keimplementasi codingnya gimana? Nah, implementasi codingnya lumayan obvious ya. Kita bikin gitu kayak bool, jangan cek gitu, jangan ya cek aja nggak apa. N ukurannya n kali n gitu. Jadi bool nanti misalkan eh, I sama J, kita misalkan ngecek cek I J sama dengan 0 jika tidak ada edge di dengan pakai istilah-istilah yang aneh-aneh.
Ya, aku kasih istilah ya. Istilahnya itu biasanya itu garis itu edge, titik itu node. Habis itu ya cuma ini sih kayak istilahnya. Ada istilah lain nggak? Kalau vertex apa Kak? Vertex. Oh, vertex itu node. Sama kayak ini. Ya nggak sih? Vertex itu node kan? Aku juga lupa loh. Vertex. Iya Kita ya. coba cari. Yuk, ayo samakan. Oke, mantap. Ya, vertex. Kok di sini sih? Vertex sama dengan node. Nah, di sini. Vertex. Aku kasih pakai istilahnya garis sama titik aja ya. Kan ini ya vertex adalah garis apa? Titik adalah vertex, garis adalah edge. Oke, mantap. Biasanya ada lagi sih kayak harga atau jarak atau apa bedanya harga, jarak sama tenaga atau energi. Pokoknya intinya itu biasanya weight gitu. Apa sih? Ya weight ya, ya weight. Nanti biasanya ini kalau misalkan kalau ingin melintasi garis ini ada harganya gitu kan pasti pernah nonton kan yang kayak gitu disuruh kayak misalkan 1/3 1/2 gini ada kayak kalau ingin melintasi garis ini harus ada biayanya gitu ya itu nanti namanya weight jadi oke lanjut ke sini ya adjacency matrix cek IJ sama dengan 0 jika tidak ada garis di antara I dan J kayak misalkan 1 2 ini sama dengan 0 karena nggak ada garisnya agak kurang tepat sih ini. Jika tidak ada garis yang menghubungkan I ke J. Cek I, J dengan 1 jika ada garis yang menghubungkan I ke J gitu. Oke, apakah sampai sini ada pertanyaan? Harusnya masih aman ya. Semoga masih aman. Mana? Ada yang on mic ya? Nggak ada yang Aman-aman. oke. Aman ya, mantap. Kalau gitu lanjut ke apa tadi? Agensi edge list ya. Beatrice, kalau kalau Apa weighted kenapa? gimana? Oh, weighted. Oh iya, aku lupa kalau weighted. Kalau weighted, kalau weighted tinggal ininya ganti INT gitu. Terus ininya kalau ini sama dengan weight-nya gitu. Ini sama dengan weight. Kalau weight, kalau misalkan kayak yang aku omongin tadi gitu. Kalau misalkan ada biayanya untuk melintasi suatu garis gitu, ada biayanya kayak gini ya. Kan kalau kita kayak gini kan sama aja kayak biayanya itu satu gitu kan. Biayanya itu satu. Kalau misalkan ada biaya yang ditentukan sama mereka, berarti kita pakai cek IJ sama dan weight-nya gitu. Satu jika unweighted graph. Oh, jangan pakai istilah yang aneh-aneh. Jika grafnya tidak berbobot gitu aja lah. Oke, aku langsung kasih kayak keterangan di sini ya. Ini udah kalian bisa analisis ya, ada analisisnya di sini. Kalau mau pakai ini, memorinya adalah n kuadrat, di mana n adalah jumlah titiknya. Benar nggak? Benar. Memorinya adalah n kuadrat. Akses untuk mengetahui apakah I dan J nyambung gitu. Apakah untuk mengetahui I dan J nyambung adalah O1. Kan kita kalau misalkan kita pengen tahu misalkan 1/4 nyambung, 1/4 nyambung gitu. Kita kan tinggal ngecek if cek 1/4. Kalau misalkan tuh berarti aman. Kalau misalkan two berarti nggak ada. Kalau balik. Kalau misalkan two berarti ada edge di situ. Kalau nggak ada, ya gitu. Kemudian kalau misalkan menghapus edge, menghapus garis, O1 juga ya. Kan kita tinggal kalau pengen menghapus garis, kita tinggal langsung itu kan apa namanya tinggal cek IJ-nya kita jadiin 0 gitu. Terus apalagi kalau di sini ya kebutuhan memori daftar tetangga nggak perlu ya ini daftar tetangga nggak perlu yang kalian
Ini bisa kalian analisis sendiri sih sebenarnya yang ini. Nggak usah dihafalin. Kalau misalkan mau ngapalin ya terserah sih. Kemudian ada kedua yaitu agency list. Agency list kah? Ya, agency list. Jangan dulu. Ini agency list itu kita kasih terakhir aja. Add list. Nah, kita ke add list dulu aja. Add ke list. Jadi kalau di sini kita kan kayak bikin matriks n kali n gitu kan. Kita bikin array n kali n. Nah, kalau di sini kita nyimpen sesuai namanya ya, list garis gitu kayak daftar semua baris yang kita dapetin. Jadi kalau misalkan di sini aku bisa hapus nggak ya? Ngambil buat graf baru aja dah. Buat graf baru. Set. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ke 2, 4 ke 2, 5 ke 4, 2 ke 3. Gini. Nah, nanti address ini kayak vektor ya berarti. Ya, vektor. Kalian pakai pel juga boleh gitu. Kayak gitu. Dia bakal jangan dia bakal isinya itu adalah 1, 2 gini. Kemudian 1, 3 salah. 2, 3 gini. Kemudian 2, 4 gini. 4, 5 gini. Nah, maksudnya ini gimana? 1, 2 kan nyambung gitu maksudnya. 1, 2 nyambung, 2, 3 nyambung gitu. Jadi setiap yang nyambung kita kayak masukin ke vektornya gitu. Uh, aku pribadi kayaknya ya nggak pernah pakai ini kecuali di soal yang aku perlu modifikasi edge-nya, kemudian aku disuruh nge-output indeks dari ini. Misalkan ini indeksnya 1 kan, ini indeksnya 2, indeksnya 3, indeksnya 4. Kemudian aku pengen sort ini gitu, nanti kan bakal keacak gitu. Bakal keacak, aku disuruh nge-output dari indeks dari ini misalkan. Output indeks dari ini, output indeks dari 2, 3 gitu. Nah, biasanya pakai ini. Tapi kalau ini kan berarti pakainya map ya gitu. Jadi aku biasanya nggak pakai gini, aku pakainya itu kayak map file int index gitu. Kalau pakai add gelis ini, jujur aku nggak pernah sama sekali kayaknya pakai ginian. Aku pakai map seringnya. Jadi nggak apa-apa lah dipelajarin gitu. Siapa tahu ada soal yang mengharuskan kalian untuk memakai ini gitu. Semoga aja nggak ada, soalnya aku juga nggak pernah belajar add gelis, nggak pernah pakai juga. Jadi kita analisis ya sekarang. Memorinya adalah banyak garis. Kemudian akses untuk mengetahui apakah I dan J nyambung sama dengan O banyak garis gitu. O banyak garis juga di sini. Tapi kita bisa mereduksi ini jadi ke O log banyak garis dengan cara pakai mapnya tadi yang aku omongin tadi kan. Kita pakai apa ini? Sorry. Kita pakai map untuk menentukan apakah ini dan itu nyambung gitu. Kita bisa pakai map. Jadi kan kompleksitasnya untuk mengetahui nanti olog banyak garis gitu kan. Oke, kemudian menghapus. Ya ini menghapus garisnya. Kita butuh kompleksitas O banyak garis juga. Oke. Sekarang apakah sampai sini ada pertanyaan? Kalau mau tanya tentang Edgelis, kalau pertanyaannya aku nggak bisa jawab, ya soalnya wajar, aku sendiri nggak pernah pakai Edgelis. Edgelis ini kayak sesuatu yang aneh gitu sebenarnya. Di sini aja Edgelis cuma berapa garis sih? Nah, cuma 2 paragraf loh. Lainnya ini
Bahwa paragraf ini banyak, ini banyak. Nah, ini at list cuma 2 paragraf. Emang nggak guna banget ini at list. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut ke itunya ya. Kan nanya sih Kak, Ke apa kenapa? yang implementasi yang itu tadi yang nentuin itu ada atau enggak sama yang kan all of n itu implementasinya Oh, gimana itu? oh kalau Pengertian misalkan gini ya, misalkan gini, aku ke Dev C++ ya. Include. Kayak misalkan gimana ya? Aku kasih, misalkan ada, misalkan udah diketahui vektor gitu ya, udah diketahui vektornya gitu, vektor int v edg gitu, nggak jangan pel int. Ya, ii edg, kemudian ini misalkan anggap aja edge-nya udah diisi ya, anggap edge udah ada isinya. Terus aku aku pengen ngecek apakah titik 1 dan titik 4 ini ada garisnya gitu. Apakah titik 1 dan titik 4 ini terhubung gitu. Kalau cara yang cara ON, cara OM ya, anggap aja M. M itu M sama dengan size of Edgar atau sama juga dengan kayak eh, banyak garisnya gitu, banyak edge-nya gitu. If of, oke. Cara OM itu adalah for auto Edgar if first sama dengan 1 dan second sama dengan 4, berarti ada kan garis 1 dan garis 4 itu ada gitu kan. Maksudnya ada itu kayak if if first dan second ini sama dengan 4 gitu. Berarti kan di dalam edge-nya itu ada kayak ada 1 dan 4-nya gitu, ada tulis saja ya. Berarti ada 1 4 gitu. Kemudian cara yang O log n, cara yang O log m, ya awalnya kita harus simpan dulu semua edge-nya gitu di dalam suatu map. Kita kayak bikin map gitu, map ii bool gitu, map ii bool. Nah, map ii bool itu maksudnya gimana? Sama aja kayak yang tadi agency matrix gitu, kayak sama kayak yang tadi cara satu tadi yang mana? Yang ini. Ya, sama aja kayak ini, cuman kita pakai map gitu. Jadi kayak misalkan di sini ya 1 2 gini. Berarti isi dari ini itu kayak isi dari map ini itu eh, cek 1 2 sama dengan tuh gitu. Oh nggak enak tuh yang gini. Ini aja. Cek 1 2 sama dengan tuh. Cek 2 3 sama dengan 1 gitu. Jadi kita nggak pakai semua. Kita kalau misalkan di sini ya, di sini di agency matrix kita kan bikin n kuadrat, bikinnya n kuadrat gitu kan, n kuadrat eh, n n kuadrat matrix itu, array of n kuadrat gitu. Kalau ini kita bikinnya pakai map, jadi cuman banyak edge-nya gitu, pakai map gitu sih. Eh, Sama. bisa bisa dimengerti nggak paham Ngerti. paham kan, Paham. nah, paham ya, oke man. Hmm. Setelah gitu aku lanjut ke yang paling penting ini, yang paling sering aku pakai dan selalu aku pakai kalau misalkan ketemu soal graf. Agency list. Nah, agency ya. Agency. Hmm, list. Di agency list itu
gampang-gampangannya itu kayak gimana ya? Kita kayak punya vektor, vektor gitu ya. Nggak, aku kasih definisi dulu. Kita nyimpen sama titik apa aja sih I itu nyambung gitu. Maksudnya gimana? Misalkan di contoh graf yang aku pakai di sebelah kiri ya. Satu itu dia nyambung cuman sama dua. Kemudian dua dia nyambung itu sama tiga dan empat gitu. Kemudian tiga dia cuma nyambung sama dua. Dan empat dia nyambung sama dua dan lima. Kemudian lima dia nyambung sama empat. Kan dapat garis besarnya enggak? Ya, kayak gini maksudnya. Satu sama dua gitu. Nah, kalau teorinya kan kayak gini kan, gampang kan teorinya kan. Cara bikin implementasinya lumayan simpel sih cara implementasinya. Jadi kita kayak biasanya aku namain vektor int apa ya namanya adj gitu, agency list gitu. Aku biasanya kayak gini. Jadi nanti adj ini karena kita kayak ngecek, aku contoh di sini deh. ADJ-nya itu size-nya adalah 5 kan. Soalnya kan kita pengen vektornya itu ada 5. V1, V2, V3, V4, V5. Mereka. Aku tadi disconnect ya? Ya. Pasti disconnect, maaf. Aku tadi sampai mana? Sampai agency list. Sampai coding agency list. Oke, lanjutin ya. Agency list, kayak contoh di sini kan. Ini kita kayak nyimpen 5 vektor, di mana vektor 1 itu isinya itu adalah sambungan-sambungan dari 1 gitu. Vektor 2 adalah sambungan-sambungan dari 2. Vektor 3 adalah sambungan-sambungan dari 3 gitu. Jadi di sini kita perlu nyimpen n+1 gitu biasanya. n+5 jelas saya amat gitu. Nah, kayak gini kemudian nanti ADJ1 isinya adalah titik-titik yang nyambung sama titik 1 gitu. ADJ2 juga gitu. Dan seterusnya gitu. Ada pertanyaan nggak gini di sini? Oh ya, input ya. Aku kasih input. Aku coba cari ke Codeforce. Aman nggak sini? Suaraku aman nggak BTW? Oke, aman. Coba ke show text. Nggak sini. Oh gini sih. Attack graph. Pencet. Kayak aku kasih contoh inputnya, cara bikinnya gitu. Coba ke sini ya. Semoga di sini gampang. Nggak di sini sudah. Dan di sini. Yang gampang Dijkstra adalah 20C gitu. 20C. Codeforce 20C. Yang gampang. Ya ampun, Codeforce. Nah, di sini. Nah, ini inputnya itu di inputnya ini adalah titik 1, ini adalah titik 2, kemudian di sini adalah weight-nya. Anggap aja kayak kita di setiap inputnya gitu. Kita kan nanti ada INTN sama INTM gitu kan. Ada INTN sama INTM. N itu jumlah titik, M itu jumlah edge gitu kan. Pertama CNNM. Kemudian for INTI sama dengan 1, I sama dengan M. Nanti kita kan biasanya itu kita dikasih kayak data, edge-nya itu nyambungnya apa aja. Ini biasanya ya, biasanya kayak gini.
Kadang-kadang juga ada yang nggak kayak gini. Kalau misalkan kita dikasih tahu datanya kayak kita diketahui data dari edge-nya, misalkan int x sama y, cin x sama y. Ini maksudnya itu adalah x dan y itu nyambung gitu. Nah, tadi ada adj list ya, vektor int adj n plus 5 gini. Nah, nanti adjx pushback y gitu, pushback y, adjy pushback x gitu. Paham? Maksudnya paham nggak maksudnya? Jadi kita kan tahu kan kalau x sama y itu nyambung gitu. Kita tahu x sama y nyambung, otomatis kita pengen buat nambah nambah y ke dalam daftar-daftar titik yang nempel sama x gitu, yang nyambung sama x. Jadi kita pushback y gitu. Kemudian sebaliknya juga gitu. Karena kita tahu y dan x nempel, y dan x nyambung, maka kita pengen biar kayak ya kayak gini. Kita sambungin, kita tambahin daftar-daftar titik yang nyambung sama y, yaitu x gitu. Paham maksudnya nggak? Ada pertanyaan nggak? Aku bingung. Ya, aku juga bingung. Ada pertanyaan nggak? Gampang. Tapi kalau yang Misal, directed berarti yang masukin yang X-nya aja berarti ya? Y-nya, iya, X ya. Iya. undirected kayak gitu. Kalau directed, kalau Hmm. directed, kalau directed cuma gini. Kalau undirected nggak ada panahnya. Tuh. Oke, apakah ada pertanyaan? Semoga aman. Semoga aman. Oke. Sepertinya Faisal juga nggak ada pertanyaan ya. Kalau gitu aku lanjut ke BFS dan DFS. Ini aku kan fokus ke Paint. Aku akan fokus ke Paint aja. Fokus ke Paint, apakah ada contoh graf yang bagus banget? Terusnya aku minta tak pikatan file itunya loh. Masih ada nggak ya aku? File grafnya yang sangat bagus itu. Guys. Di langsung saja ke DFS gitu. Misalnya langsung muncul grafnya gitu. Nah, kayak jelek nggak apa-apa lah, ini bagus. Nggak ini aja. Eh, ini jelek, ini jelek, ini jelek. Contoh ini jangan jelek. Contoh graf gitu. Nah, ini kan nasib kan kalau gini. Nah, ini aja lah. Simple. Oke. Aku mulai dari yang namanya adalah BFS. Di apa sih BFS ini? Jangan DFS dulu aja. DFS. Jadi apa sih DFS ini? DFS itu adalah definisi dulu. Jangan deh, aku lupa definisinya juga apa. Panjangan dulu aja deh. Depth first search. Apa artinya? Aku juga nggak tahu artinya apa. Pokoknya intinya itu adalah gimana ya? Uh, kita menelusuri suatu titik sampai titik itu nggak bisa menelusuri lagi. Maksudnya gimana? Kayaknya ini agak jelek ya. Ya ini jelek. Ternyata graf ini jelek. Ternyata graf ini jelek. Ini ampun nggak ada yang bagus lah. Udah aku kok susah nyari graf yang nggak ada. Masa aku bikin sendiri? Ya kali aku bikin sendiri. Ya udah nggak apa-apa, lu bikin sendiri aja dah. Bunda. Nah, terus. Oke, contoh graf yang acak-acakan.
Ya. Nah, ini contoh grafnya kayak gini ya. Jadi kayak gimana sih depth first search ini? Algoritma dari depth first search itu adalah kayak gini. Aku kasih warna kuning ya. Kelihatan nggak ya? Udah nggak kelihatan. Warna biru. Itu kelihatan, mantap. Jadi, mantap. Kalau misalkan aku mulainya dari sini ya. Aku mulainya dari sini. Oke. Aku mulainya dari sini. Dia bakal pertama kan dia nyambung sama sini kan. Aku bakal milih ini secara acak. Enggak sih, sebenarnya enggak acak sih. Anggap aja prioritasnya ke kiri ya. Anggap aja prioritasnya ke kiri gitu. Di awalnya dia di sini. Kemudian dia ke sini kan, ke sini. Nah, kemudian ini masih bisa lanjut nggak? Ini masih bisa lanjut. Ini bisa masih lanjut, berarti dia akan lanjut lagi ke sini. Dia masih bisa lanjut, dia lanjut lagi ke sini. Kemudian ini bisa lanjut nggak? Ini masih bisa bisa menelusuri lagi nggak? Ini masih bisa menelusuri lagi nggak? Kalau masih bisa menelusuri lagi, lanjut lagi. Ada 3 yang bisa dia telusuri. Kita prioritas yang paling kiri ya, berarti dia bakal ke sini. Oke. Nah, sekarang dia bakal di sini. Apakah dia masih bisa lanjut? Maksudnya lanjut itu kayak menelusuri lebih lanjut lagi gitu. Apakah dia masih bisa jalan lagi? Enggak ya, dia enggak ada nyambung lagi sama dia gitu. Jadi kalau udah nggak ada yang bisa nyambung, ini yang V-nya ini mundur 1 step. Nah, sekarang dia di sini. Nah, apakah di sini bisa menelusuri lagi? Bisa ke sini. Jadi sekarang pointernya itu di sini. Ini aku sebut pointer ya, kayak penunjuknya. Yang kita pegang saat ini, kondisi saat ini gitu. Di sini. Enggak, salah. Di sini. V itu kayak penunjuknya gitu. Sekarang ini masih bisa lanjut nggak? Bisa lanjut nggak? Nggak bisa ya. Jadi V-nya mundur 1 step. Mundur 1 step berarti ke sini kan. Terus ini lanjut lagi. Ini lanjut lagi ke sini. Kemudian ini lanjut lagi ke sini. Nah, sekarang ini V-nya di sini kan. Nggak bisa lanjut lagi kan dia. V-nya di sini. Dia nggak bisa lanjut lagi. Nggak bisa lanjut kemana-mana. Dia mundur 1 step. Dia mundur 1 step berarti dia di sini. Di sini. Dia masih bisa menelusuri lagi nggak? Nggak bisa kan? Dia nggak ada yang bisa ditelusuri lagi. Berarti dia mundur lagi 1 step gitu sampai di sini. Apakah di sini masih ada yang bisa dia telusuri? Ada di sini ya, ke sini. Nah, berarti sekarang V-nya di sini. V-nya bakal di sini. Kemudian di sini dia bakal menelusuri lagi ke sini gitu. Kemudian di sini nggak ada yang bisa ditelusuri, V-nya lanjut balik ke sini. Kemudian dia bakal di sini. Dia bakal ke sini, kemudian dia bakal ke sini. Oke. Jadi depth first search ini kayak dia bakal menelusuri seterusnya gitu, menelusuri sampai nggak ada jalan lagi gitu. Kalau udah nggak ada jalan lagi, kita bakal mundur gitu, step back, step back, step back, step back, step back, step back, step back gitu sampai ada yang bisa dia telusuri lagi gitu. Oke, ada pertanyaan nggak tentang DFS gini? Ini DFS algoritmanya kayak gini. Kalau apa ya paling implementasinya gini. Implementasi ya. Implementasinya itu pakai rekursi. Kalian mungkin rekursinya, ya aku tahu rekursi itu materi paling susah, materi dasar yang paling susah ya. Yang di PD pemrograman dasar itu ada rekursi kan, itu paling susah itu emang rekursi. Kayak memahami rekursinya agak susah. Jadi intinya codingannya itu kayak gini.
Kita pakainya agensi matrix ya, agensi list. Oke. Void DFS INTX. INTX ini maksudnya apa? INTX itu yang V tadi loh, yang V tadi itu. Kayak sekarang itu di mana gitu. Sekarang itu lagi di mana? Itu X-nya itu. Oke. Aman. Jadi kemudian apa ya lanjutnya? Lanjutnya itu apa biasanya? Oh ya, vis X sama dengan to. Visited ya maksudnya. Visited X sama dengan 1. Kemudian for auto for auto I ya benar. X, ADGX. If belum divisit, jika aku lanjut, aku terangin bentar ya, ngoding dulu. Oke. Jika belum divisit maka DFSI gitu. Oke. Maksudnya ini gimana? Oke. Kan tadi aku coba detail Z semua, detail Z. Nah, awalnya kan di sini kan belum ada yang divisit kan, awalnya belum ada yang divisit. Kemudian aku mulai dari sini. Ini visited gitu. Ini udah visited. Kemudian dia bakal ke sini, dia visited. Kemudian dia bakal ke sini, dia visited, dia ke sini visited gitu. Jadi vis ini fungsinya buat ini. Visited ini mencegah kita masuk ke dua titik yang sama berulang kali gitu. Kalau misalkan ya nggak ada visited ya, anggap aja nggak ada visited ya, nggak ada visitednya. Misalkan aku awalnya pertama di sini kan, aku awalnya di sini, kemudian ke sini kan, ke sini. Kemudian dia ngunjungin siapa? Dia biasa aja ngunjungin sini lagi kan. Dia bisa aja ngunjungin sini, kemudian dia ngunjungin sini, kemudian dia ngunjungin sini, kemudian dia ngunjungin sini, sini, dia kayak unlimited gitu. Jadi fungsinya visited itu kayak gitu. Fungsinya fungsinya apa tadi namanya? Vis ya, vis. Punya visited itu di situ. Nah, sekarang lanjut ke sini. For auto IADGX itu maksudnya adalah setiap titik yang nyambung setiap titik yang ada garisnya sama X kita pengen ngecek dia, kita pengen menelusuri dia kayak misalkan di sini ya, kayak misalkan di sini dia nanti bakal ke sini sama ke sini gitu awalnya, tapi yang ditelusuri ini dulu, ini sampai mentok gini, nah gitu gini. Nah, fungsinya visited fungsinya DF for auto ini tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan I-nya belum divisit, maksudnya belum divisit itu masih ya belum dikunjungi ya berarti. Belum dikunjungi, kita lakuin DFS di titik itu gitu. Ya gitu. Sekarang lanjut ke BFS. BFS itu konsepnya agak beda. Konsepnya itu agak beda, tapi caranya sama. Enggak sih, caranya juga agak beda. Tadi kalau mentok gimana, Kak? Kamu mentok Tadi gimana? udah gitu ya. Kalau mentok maksudnya Pojok kanan, step balik back gitu lagi. ya, step backnya ya, Ya, step backnya ya. ya step back. Udah di handle di sininya, udah di handle di Oh, sininya. Kenapa? Kayak misalkan gini deh, eh, gimana ya jelasinnya? Misalkan di sini ya, sekarang di sini ya, anggap aja di sini. Ya, aku kasih 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 identitas lah. Ini anggap aja satu, ini anggap aja dua gitu. Enggak terlalu jelek. Anggap aja awalnya di sini. Ups, pisah dulu ini. Nah, pisah dulu. Kita fokus ke sini dulu ya. Kita fokus ke yang sebelah kiri. Awalnya dia di sini kan, awalnya dia di sini. Anggap aja satu, nggak salah. Satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Itu kan. Awalnya dia gimana? Awalnya dia gimana?
Awalnya dia bakal memanggil DFS1. Kemudian DFS1 dia bakal memanggil DFS2 kan. DFS2. Nah, DFS2 ini memanggil dua hal gitu kan. Memanggil dua hal. Dia awalnya memanggil harusnya udah mulai aman kok. Oke, aku mulai lanjut lagi ya tadi eh, di sini ya. Di mana tadi? Nah, DFS3 ya. DFS3 ini dia bakal kayak melakukan semua lagi sampai 3 itu nggak ada habisnya lagi kan, sampai nggak ada yang bersisa lagi di DFS3. Nah, setelah DFS3 dia lanjut ke DFS4. Benar kan maksudnya? Jadi di sini tuh kayak nggak ada step back-nya, nggak ada step back-nya, tapi kayak habis 3 langsung ke 4 gitu. Di teorinya itu kan dari 3 ke 2 dulu, habis itu ke 4 gitu kan. Kalau teorinya gitu. Tapi kalau di implementasinya itu dari 3 langsung ke 4 gitu, nggak usah step back. Tapi meskipun tanpa step back, udah udah aman gitu, udah aman. Oh ya, paham, paham. Jadi kita nggak usah ngehandle step back itu udah aman gitu. Ini di FS4, kemudian nanti di FS4 ini lanjut ke DFS3, DFS4, dia bakal memanggil DFS5 gitu. Udah selesai. Jadi prosesnya cuma gini jadi gitu. Dan nanti DFS1 memanggil DFS2, DFS2 memanggil DFS3 dan 4. Yang dikerjain duluan itu adalah DFS3 gitu. Nanti DFS3 ini bakal memanggil terus-terusan DFS anak-anaknya gitu. Andaikan di sini ada anak-anaknya. Anggap itu ya. Jadi eh, kamu yang omongin tadi itu sama. Aku dulu juga pas belajar pertama kali gang juga bingung. Katanya Kak Steven kok ada step back ini. Kok pas diimplementasi kok nggak ada step back-nya gitu. Aku nggak tanya sih aku. Karena aku nggak tanya jadi aku apa namanya lama banget buat paham graph dan implementasinya. Oke. Terus sekarang lanjut ke BFS. BFS ini agak lebih simple, agak lebih simple. Kalau aku lebih simple. Soalnya aku dulu itu DFS itu nggak pernah pakai. Aku selalu pakai BFS. Soalnya aku menurutku lebih simple. Terus sekarang aku lebih suka pakai DFS. Soalnya implementasinya lebih simple. Ya nggak jelas ya. Sekarang lanjut ke BFS. Aku lupa kepanjangannya BFS itu apa. B itu apa ya? Bread kalau nggak salah. Nggak tahu aku. Coba aku cari di TLX deh. Coba cari di TLX berat. Benar nggak? Iya benar berat. Sama ya. Oke. Tetap. Berat first search itu. First search. Oke. Jadi gimana sih algoritmanya berat first search? Eh, gampangannya itu kayak yang terdekat didahuluin gitu. Yang terdekat didahuluin. Maksudnya gimana? Langsung ke contoh aja, siapa tahu kalian lebih paham. Jadi awalnya dia di sini kan, awalnya dia di sini. Kemudian dia handle ke sini dan ke sini.
di saat yang bersamaan gitu, nggak bersamaan sih sebenarnya, tapi kayak di saat yang spontan gitu, yang spontan dia ke sini gitu, kedua anak ini. Kemudian dari sini ke sini juga gitu, ke sini, kemudian ini ke sini kan, kemudian ini ke sini, turun satu tingkat gitu, ini ke sini lagi gitu, ini ke sini, terus ini ke sini gitu. Paham garis besarnya nggak maksudnya? Jadi tiap cuman turun satu, turun satu, turun satu, turun satu, turun satu gitu. Paham nggak maksudnya gimana? Paham, Bang. Paham nggak? Paham nggak? Halo, halo, halo. Paham, Bang. Tes, tes, satu, dua. Ya, jadi kayak apa ya? Dia yang diutamakan itu yang paling berdekatan gitu. Ya, karena yang diutamain yang paling berdekatan, jadi BFS ini cocok apa kenapa? Oh, gimana? Jadi BFS ini itu cocok buat eh, apa ya? Buat kayak kalau kita pengen ngerjain suatu jarak gitu, kayak kita pengen menentukan jaraknya gitu. Jadi nanti jaraknya ini itu adalah satu ya, ini jaraknya nol, ini jaraknya satu. Maksudnya jarak itu jarak dari pusat gitu ya, jarak dari pusatnya itu gini. Nah, kemudian ini ke sini, ini jaraknya adalah dua, ini jaraknya adalah dua, ini jaraknya adalah dua, ini jaraknya adalah dua, kemudian ini tiga, ini tiga, ini tiga, ini tiga, ini empat gitu. Jadi kayak ada suatu DP-nya gitu sebenarnya, tapi enggak sih, enggak DP sih. Kayak dengan BFS kita bisa menentukan jarak tiap titik dengan titik pusatnya gitu. Aku lebih suka pakai ini. Kalau sekarang aku nggak suka sih, jarang pakai. Lebih suka pakai DFS. Oke, ada pertanyaan nggak? Lebih gampang kan BFS kan lebih simple. Tapi implementasinya gimana? Implementasinya kita pakai yang namanya QWW, QWW, QWW. Nah, kita pakai yang ini. Jadi QWW itu gimana? QWW itu nanti BFS ini. Ini kita nggak bisa kayak setauku itu kita nggak bisa bikin fungsi sendiri. Bisa sih sebenarnya, tapi nanti ribet. Jadi kita perlunya itu di dalam INT mainnya gitu, di dalam INT main gitu, di dalam INT main. Nanti WW INT key gitu. Habis itu key push dari pusatnya gitu, anggap aja pusatnya satu gitu kan. Kemudian while key.empty key push int top int tp yang sama dengan key top yang paling atasnya, kemudian kita pop dia. Kemudian dari top ini kita pengen tahu semua anak-anaknya dia kan. Ya, pakai agency list lagi, auto i adj key adjtp gitu. Kemudian if is i key push i gitu. Nah, gini. Nah, akan key push i gitu. Nah, gini implementasinya itu kayak gini. Jadi, selama key-nya masih kosong, artinya key masih kosong itu kita masih punya tugas yang harus diselesaikan gitu maksudnya, intinya itu gitu. Nah, tadi udah aku jelasin ya. Jadi INTTP itu prioritas dari tugas saat ini. Ya, kita kayak ngeprioritasin yang paling deket gitu kan. Kita ngepingin ngeprioritasin yang paling deket. Jadi kenapa kita pakai Q? Karena Q kan yang kita masukin pertama bakal diproses pertama kali gitu kan. Q itu antrian kan. Jadi yang masuk pertama dia juga bakal yang diproses pertama, sama kayak ini. Jadi
eh, kita masukin anak-anaknya, kita masukin anak-anaknya ini, kemudian dari anak-anaknya ini juga kita masukin anak-anaknya lagi gitu. Jadi bakal prioritasnya itu kayak yang paling dekat sama pusat gitulah intinya. Nah, ya udah sih, cuman gini implementasinya. Setahuku di sini di TLX juga ada. Kalau kalian misalkan kurang paham juga ada, kan ada kan, ada DFS, ada BFS. Nah, aman, aman nggak kira-kira? Aman nggak kira-kira? Itu nggak harus satu kan ya? Itu nge-push awalnya itu. Itu mau satu. BFS aman nggak? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Jadi Kak yang itu yang push satu. Itu Serius, serius. Dia lagi ngelak deh. Ya soalnya nggak kedengeran. Terus soalnya aku ngomong juga Iya. kedengeran. DC lagi, DC lagi. Oke. Tadi kamu tanya apa kali? Nggak harus satu ya? Yang nge-push itu kenapa yang awal itu? Satu itu Ya, yang awal-awal itu nggak harus satu. Tergantung kita pengennya yang mana, tapi biasanya itu yang itu. Cuma satu kenapa? Mbps. Hmm. Nggak harus satu ya. Ini kan yang kamu omongin yang ini. Ya. Ini nggak harus satu. Tergantung kita pengennya yang jadi pusat itu apa. Jadi kalau BFS ini dia perlu pusat ya. Perlu pusat, ya dia perlu pusat. Kadang-kadang pusat ini yang bakal membantu kita. Kadang-kadang pusat ini juga yang bakal nyusahin kita gitu. Jadi kalau milih 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 pusat itu yang bijak gitu. Kalau nol, ah ya kenapa ini pasti dicel lagi aku habis ini. Aku pasti habis ini dicel lagi. Aman, aman, aman. Nah ini download-nya L masalahnya. Kalau aman ya pasti aman. Oke. Oke lah. Apakah ada pertanyaan lagi nggak? Aku coba kasih tips-tips yang apa ya, yang aku pernah pakai di DFS dan BFS. Apa ya kira-kira tipsnya? Yang ini Riz pengganti pengganti rekursi DFS. Jangan, masa itu dipakai sih? Enggak Mendingan sih, nggak tapi usah aku mungkin omong. buat yang basic lebih enak pakai itu nggak sih? Kayak Oke, logikanya oke. lebih nyambung. Siapa tahu ya, siapa tahu ya. Ya, Jadi ya, kalian tahu nggak? Andaikan ini aku kopas ya, ini aku kopas. Kemudian aku ganti Q-nya jadi suatu stack. Ini, dia bakal jadi DFS. Ini jadi DFS gitu. Jadi kalau kalian misalkan bingung pakai rekursi, kalian bisa pakai stack gini. Tapi kalau stack itu berarti dia bukan kitop ya. Stack itu apa? Stack itu kitop dah. Ini berarti yang Keyfront ini harusnya. Keyfront. Nah, udah ini aja. Kemudian aku ngomongin tentang, bentar, aku mau mikir. Oh iya, aku mau ngomongin tentang yang kalian pernah nggak ada coba di TLX ya, harusnya ada ya di sini, di sini di rekursi kah? Kenapa jadi rekursi? Eh, hmm,
Enggak bisa, aku langsung bikin soalnya aja deh. Jangan kalau ini kalau nyari kelamaan. Langsung ke Excel. Nah, graf kadang-kadang itu bisa direpresentasiin jadi kayak gini. Jadi dalam suatu kotak gitu. Dalam suatu kotak gini, kadang-kadang bisa direpresentasiin itu kayak gini. Nah, enggak ada sih. Kadang-kadang itu ini itu kadang-kadang dianggap sebagai suatu graf gitu. Kayak misalkan ya contoh paling gampangnya itu apa ya? Itu aja deh. Maze. Kalian tahu maze enggak? Maze itu labirin ya. Jadi misalkan gini, salah ini, kemudian ini ke sini dan ini ke sini. Ini ke sini gitu kan. Labirin kan kayak gini kan labirin kan. Nah, kalian pengen tahu apakah ada gitu kan? Apakah bisa kalian keluar? Enggak, jangan gitu. Apakah misalkan paling apa ya? Dari sini ini startnya di sini, kemudian kalian pengen ke sini gitu kan? Misalkan kalian pengen ke sini, outnya di sini. Ya, startnya di kuning, kemudian finishnya di sini. Ini itu suatu graf ya ini. Ini bisa diselesaikan dengan suatu graf. Jadi kayak direpresentasinya kan kayak gini ke gini ke gini terus gini ke gini ya. Pokoknya kayak gitulah. Ini bisa direpresentasikan kayak graf. Nah, cara untuk menelusurinya gimana? Cara menelusurinya pakai DFS bisa, pakai BFS bisa. Tapi masalahnya adalah kalau misalkan kita ketemu soal kayak gini, kita nggak dikasih tahu kayak yang aku ngomongin tadi ya. Kadang-kadang kita dikasih tahu semua edge-edge-nya, semua garis-garisnya, semua titik yang nyambung sama titiknya itu apa aja. Kita dikasih tahu listnya itu apa. Tapi kadang-kadang juga kita nggak dikasih tahu edge-nya itu apa aja. Nah, jadi kalau di sini edge-nya gimana dong? Garisnya itu gimana? Garisnya gimana? Garisnya itu adalah yang bersebelahan itu dia nyambung ya berarti. Yang bersebelahan dia itu nyambung. Maksudnya itu gimana? Nah, misalkan ini ya. Kayak misalkan kuning kan, kuningnya kan 1 sama 1 kan. Dia dari 1,1, dia itu bisa jalan dari mana ke mana aja sih? Ke 21 atau ke 12 kan gitu. Yang bersebelahan sama dia gitu. Nah, untuk mengatasi ini gimana? Buat ngoding ini, kalian kalau pengen itu bisa kayak gini ini ke DFS, codingan DFS dan DFS nih. Nah, codingan DFS ya. Kalau misal codingan DFS kan berarti kita nyimpen 2 variabel ya. Kita nyimpen variabel x dan y gitu. X dan int y gitu. If visited x y kemudian 1, habis itu kemudian nah kita DFS-nya itu adalah DFS X plus 1 Y, kemudian DFS X min 1 Y, kemudian DFS X, kemudian Y plus 1, kemudian DFS ke X, Y min 1 gitu kan. Kita pengennya kayak gini kan. Ya udah, kalau misalkan kalian naifnya kayak gini ya, naifnya. Biar codingan, ini biasanya codingannya jadi lebih panjang sih tapi. Kemudian kayak gini, if tidak visited, kita DFS dia gitu kan berarti. If ini belum visited, kita DFS dia juga gitu. Nah, ini kan lambat kan? Apa kita nulisnya lama kan? Kita bisa kayak gini. Kita bisa kayak nyimpen int x4, jangan. Move x4 sama dengan 0, 0, 1, min 1. int move y4 sama dengan 1, min 1, 0, 0 gitu. Paham maksudnya enggak? Jadi for int sama for int
0 sampai 4. If jadi tujuannya itu bakal kayak gini. Tujuan to x next x gitu ya. Next x sama dengan x plus move xi gitu maksudnya. Dan next y INT next y INT next y sama dengan y plus move y gitu. Move y. Maksudnya itu gimana sih? Nanti aku jelasin habis ini. Kemudian if visited next x dan next y, kita lakuin DFS itu, DFS next x dan next y gitu. Nah, ini maksudnya gimana sih? Kan kita kayak next x dan next y kan. Ya sama aja sih sebenarnya sama aja kayak tadi. Cuman ini biasanya kebanyakan kasus itu ini lebih simpel karena kita nggak perlu ngoding 16 berapa line berarti tadi. Kita nggak perlu ngoding 8 line tadi itu yang biasanya aku males. Nah, tapi kadang-kadang juga ada kayak gini juga sih. Dan apa namanya? Array next x dan array next y-nya itu tidak hitam gitu. Harus nggak boleh hitam ya. Kalau hitam kan kita nggak bisa akses dia gitu. Kan kayak misalkan di sini kan, kayak misalkan kok ribet sih, kok ribet. Misalkan di sini kan, misalkan ini kan di mana ini? Ini 64 gitu. 64 dia bisa akses ke kirinya, dia bisa akses ke atasnya, dia bisa akses ke kanannya, dia bisa akses ke bawahnya, tapi dia nggak bisa akses ke kirinya karena ini hitam gitu. Dia rasis ya, ini nggak boleh gitu. Oke. Jadi ini maksudnya gimana ya? Kenapa kok kita bisa kayak gini? Ya gitu. Kan kalau i sama dengan 0, berarti x plus 0 berarti x sama y plus 1 gitu kan. I sama dengan 1, x sama y min 1 gitu kan. I sama dengan 2, x plus 1, x plus 1 sama y gitu. Kemudian i sama dengan 3, x min 1, y gitu. Dah. Jadi ini kan kalau pakai ini kan cuma nge-coding berapa baris ini? 6 kan, cuma ngoding 6 baris. Kalau cara yang tadi kita ngodingnya 8 baris. Sebenarnya cuma itu sih. Kalau kalian misalkan pengennya ngoding yang lambat ya bisa pakai yang itu. Kalau misalkan pengen ngoding yang lebih cepat ya pakai ini. Udah sih. Kayaknya aku nggak ada tips and trick lainnya. Semoga kalian terhibur dengan penjelasanku ya. Udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sekarang Kak Yayan ngomongin tentang Bitmax. Kayak draft udah banyak banget gak sih? Kalau satu hari sambutan kita gimana gitu? Gimana? Tanya aja. Faisal gimana Faisal? Apakah kamu masih mampu menampung sebuah materi baru yaitu Bitmax? Saya sih jujur kayaknya enggak ya. Iya, udah emang wajar sih. Iya. Okay. Jadi udah banyak banget. Aku juga bakal ngomong. Oke, makasih ya kali infonya. Iya, ya Kak. Apa? Tadi Galih mau ngomong apa? Enggak. Aku makasih ke Galih. Galih ngasih info ke aku. Aku minta makasih ke dia. Oke, kalau nggak ada materi lagi, berarti pertemuan ini udah bisa di stop record-nya kalau gitu ya. Oke.